Oke semuanya, kembali lagi sama Wam2 di sini. Pada video kali ini tentunya kita akan lanjutin alur cerita dari anime yang membuat kita semua berpura-pura jadi NPC, padahal emang NPC beneran. Tapi sebelum kita mulai videonya, mari kita baca satu komentar yang cukup menarik bagi gua. Dari Stalin 12322. Gua yakin nanti ada isekai yang MC-nya jadi buku dan sendal. Nggak usah itu bre, musim depan nanti ada reinkarnasi jadi Biba. By the way juga, ini Bapak Stalin udah berinkarnasi jadi wibu kah? Kayaknya bakal jadi judul anime yang pas deh. Ketika mantan kepala negara Uno Sopet berinkarnasi jadi seorang wibu. Gak pakai lama lagi, inilah dia. Jitsuwa Ore Saikyo Desta episode ke-10. Arigatou. 宝釈家のバカ息子にはいい薬になったんじゃないの? Scene dilanjutkan dari Haruto yang saat ini sedang dikerumuni oleh banyak guru. Ia merasa kecewa karena bukannya dikeluarkan karena telah melukai Schneider. Dirinya malah mendapatkan banyak sekali pujian. めっちゃ褒められてしまった。 Di tengah Haruto yang melenggang pergi dari sana, dirinya baru menyadari kabar soal Schneider yang berhasil ia kalahkan cuma dengan satu kali serangan telah menyebar ke penjuru sekolahan. 一刻も早く引きこもりたい。 Apesnya, di saat Haruto yang ingin segera menolep lagi, ia malah bertemu Tea Sensei yang langsung menariknya begitu aja. Tea Sensei yang terus ditolak pun akhirnya meminta maaf karena terus memaksanya. Namun tak lama kemudian... ってことで、私の研究室に入らないかい? Haruto baru teringat kaweannya telah ditangkap oleh Tea Sensei dan dijajali banyak bujukan sampai membuatnya stres bukan main. Haruto yang beralasan ia telah melupakan semua ucapan Tea Sensei sebelumnya, namun Sensei Goblo ini gak mau menyerah begitu aja. もう一度説明してあげよう。諦め悪いなこの人。 Demi bisa membujuk Haruto buat join dengannya, Tea Sensei memberitahukan kurikulum akademi mereka dibagi menjadi dua jurusan, yaitu jurusan kesatria yang pasti berhubungan dengan kerja fisik, dan yang kedua ialah jurusan peneliti, yang pastinya hanya diam di ruangan saja dan meneliti atau menciptakan sihir baru. Haruto yang gak pengen kerja fisik jelas lebih memilih jurusan peneliti, namun ia ogah buat join dengan kelasnya Tea Sensei. Tak lama kemudian, nampaklah Laius yang melihat Haruto yang ada di sana. Dan dirinya langsung menerjangnya, seolah ia adalah bestinya. Haruto yang belum tahu manusia berotot di hadapannya adalah Laius, sontak ia pun terkejut di saat Marianne yang datang sembari memanggil Laius. ライアス。ライアス。ハルトくん、お久しぶりですね。 Setelahnya, Marianne pun bertanya jurusan apa yang ingin dilalui oleh Haruto. Karena belum memutuskannya, jelas Marianne langsung mintanya buat join dengan kelasnya. Dan dari sini kita bakal ngeliat tiga kera yang memperebutkan satu pisang super lezat dan bergizi. 僕と同じところに入るんだ。Segala macam serangan pun terus dilancarkan. Yang bahkan, karena reputasi Tea Sensei yang absurd, Laius pun meminta Haruto untuk gak join dengannya. Karena Tea Sensei dikenal karena hanya menciptakan sihir kuno yang gak berguna sama sekali. Dan karena sifatnya juga, ucapan Laius barusan bisa terbukti benar. Dan sekali lagi, pertengkaran tiga kera memperebutkan satu pisang lezat dan bergizi pun kembali berlanjut. Bersama dengan itu, nampaknya si cewek albino yang datang dan dikira sama Tea Sensei bahwa keranya akan bertambah satu lagi. Namun cewek albino memberitahukan ia hanya memiliki sedikit urusan dengan Haruto. Merasa itu adalah kesempatan emas untuk kabur dari sana, tanpa pikir panjang Haruto langsung memegang tangannya dan beralasan ia sudah buat janji dengannya. では、ハルトくんとどういった関係で? 知るかよ。 Scene berpindah ke Haruto dan cewek albino yang berhasil kabur dari situasi tadi. Haruto kemudian menanyakan keperluan si cewek albino. Sebelum mengatakannya, si cewek albino ingin menanyakan sesuatu yang langsung buat Haruto terkejut bukan main mendengarnya. 昨日の君は同一人物なのだろうか? Hanya dari ucapannya barusan, Haruto terlihat memasang bariernya karena refleks begitu aja. Ia pun mempertanyakan caranya bisa membedakan mana dirinya yang asli dan manakah yang KW. Rasa terkejut Haruto pun tak terhenti sampai sana, karena ternyata si cewek albino mampu merasakan bariernya yang ada di sekitarnya saat ini. Haruto kemudian menanyakan caranya bisa mengetahui perbedaannya yang sekarang dan yang kemarin. Si cewek albino pun memberitahukan bahwa ia tidak merasakan kekuatan sihir sama sekali dari diri Haruto yang kemarin.
今日の君には吹き飛ばされそうなほどの圧がある。 Mendengar ucapannya, Haruto menyadari bahwa si cewek albino memiliki tingkat sensitivitas kekuatan sihir yang lebih tinggi dari orang biasa. Akan tetapi, karena ungkapan tekanan yang dikatakannya tadi, Haruto merasa terganggu karena orang terakhir yang menyebutkannya adalah Frey. でお前って魔族なの？ Dari reaksi dan tingkahnya aja, kita kayaknya udah dapat jawabannya. Apalagi ketika si cewek albino mengatakan hal ini. 僕は人間だよ。そうでなくては困る。 Haruto yang merasa udah gak perlu waspada lagi, akhirnya mematikan barrier sihir miliknya. Dan karena si cewek albino yang bisa membedakan mana yang ori dan yang KW, Haruto merasa akan terbantu jika dirinya gak memberitahukannya pada siapapun. Si cewek albino pun memahaminya dan berlanjut ke keperluan utamanya. Ia ingin meminta maaf, berterima kasih, dan mengajukan permintaan padanya. Yang pertama, meminta maaf karena telah melibatkannya dalam masalahnya kemarin. Yang kedua, berterima kasih karena telah melindunginya dari serangan Schneider sebelumnya. Dan yang ketiga, 友達になってくれないか。はい？ rupanya karena selama ini si cewek albino gak punya temen, ia merasa bahagia karena Haruto yang telah menjadi teman pertamanya. Haruto yang masih agak bingung langsung bertanya alasan kenapa harus dirinya. Si cewek albino pun memberitahukan itu karena mereka berdua sering saling bertemu dan merasa Haruto memang dijodohkan untuknya. Singkat waktu, usai mendengarkan cerita masa lalu si cewek albino yang 11-12 sepertinya, namun dengan nasib yang tidak sebaik dirinya, Haruto pun memahaminya. Namun jika impiannya adalah memiliki teman supaya bisa belajar soal komunikasi serta interaksi sosial, Haruto merasa ia telah salah memilih teman. Seperti yang kita tahu, mau itu di bumi atau isekai, Haruto yang selalu ngenolep jelas tak memiliki teman sama sekali. だったらちょうどいいね。一緒に常識を学んでいこう。 Meskipun agak menyimpang dari prinsip nolepnya, tapi karena merasa bisa manfaatin si cewek albino biar bisa menghindar dari masalah yang ada di akademi, Haruto akhirnya menerimanya menjadi teman pertamanya. Setelah itu, Haruto bertanya jurusan apa yang diambil olehnya. Dan ternyata, ia telah mengambil kelasnya Tea Sensei. Akan tetapi karena gak ada pilihan lain, Haruto memutuskan buat join ke sana juga. By the way, hati-hati sama adegan abis ini. Perkuat jiwa jomblo sekalian, wahai kawan-kawanku semuanya. 嬉しいよ。ありがとう。 春にも匹敵する笑顔を見せやがって。 Tak lama setelahnya, Haruto baru menyadari bahwa mereka berdua belum saling mengenalkan diri satu sama lain. Si cewek albino pun baru nyadar bahwa perkenalan merupakan langkah awal dari sebuah interaksi sosial. コミュニケーションを始めるんだった。僕の名は。 Sebelum ia menyebutkan namanya, Shin malah berpindah ke Charu, Frey, dan juga Liza yang lagi berendam di pemandian air panas. Singkat cerita, sepergi Charu dari sana, karena merasa kakaknya lagi melakukan hal yang sangat menarik, Frey dan Liza pun saling menceritakan masa lalu mereka masing-masing. Dan ketika Freya membahas soal Raja Iblis, Liza pun terkejut karena Frey ternyata adalah sahabat baik dari Raja Iblis. Dari apa yang diucapkan sama Frey, Raja Iblis adalah sosok yang sangat baik hati, dan saking baik hatinya, ia sering bertengkar dengan iblis lain di kala membahas soal manusia. Dan saat itu, Frey lah yang melerai mereka semua. Raja Iblis juga diketahui memiliki idealisme yang ingin menciptakan surga di mana manusia dan juga iblis bisa saling hidup berdampingan. Dan terungkaplah dari sini, sang Raja Iblis ternyata memang sengaja kalah dari sang Putri Kilat. Karena saat si Putri Kilat menyerang, sang Raja Iblis hanya meminta seluruh anak buahnya untuk pergi dari sana, seolah telah mengetahui musuh akan datang menyerbu kastil mereka. 外して負けるつもりだったのかもしれ人への転生を計画していたのだろう Liza pun langsung mengetahui tujuan sang Raja Iblis yang ingin mengubah pola pikir manusia dari dalam. Freya masih mengira Haruto sebagai reinkarnasi Raja Iblis pun merasa kesal karena sahabatnya itu malah terlahir kembali di perutnya si Putri Kilat. Freya juga menduga sang Raja Iblis sengaja membuat diri sendiri amnesia supaya dia bisa membuang sisi Ivy itu. Tidak hanya itu, alasan Freya yang terus percaya Haruto adalah reinkarnasinya Raja Iblis pun diperkuat karena kebiasaan Haruto yang menyingkat nama ras iblis mereka. Di mana ternyata saat itu, Freya hampir aja menyebutkan nama Raja Iblis yang lama. Liza yang belum pernah mengetahui nama sang Raja Iblis langsung menanyakannya pada Frey. Dan ternyata... 青の名はイリス・フィリアだイリスでいいか？ Ya, dugaan kita tepat pada sasarannya. Si cewek albino merupakan reinkarnasi asli dari sang Raja Iblis. Dirinya pun tertawa dengan kebiasaan Haruto yang dirasa mirip dengannya.
yang mana mereka sama-sama suka menyingkat nama orang lain. Haruto yang pengen balik buat menolep lagi, nampak dihentikan sama Iris, yang mana ia hendak mengajak Haruto untuk memilih kelas yang akan mereka tempuh nantinya. 二人でやった方が効率がいいと思うんだ。俺の部屋でやるか。よろしく頼む。 Sesampai di depan kamar, Haruto baru menyadari ia baru aja mengajak seorang gadis untuk masuk ke kamarnya. Karena nggak bisa mengusirnya, Haruto berniat mengerjakannya secepat mungkin. 友達です。 Charu pun nampak kagum karena sang kakak yang bisa mendapatkan seorang bestie meski baru beberapa hari bersekolah. Di lain sisi, Charu mempercayai intuisinya yang merasa kakaknya itu pasti akan segera memiliki 5 atau bahkan 10 pacar di akademi itu. Setelah mengatakan hal itu, nampaknya Charu yang langsung ngusel-ngusel di pergelangan tangan Haruto. Haruto yang berpengalaman melihat hal seperti itu di kehidupan lamanya, langsung memiliki gambaran ucapan Charu pas dewasa nanti. Singkat cerita, setelah Charu dan Iris saling berkenalan, mereka nampak mulai mengisi selebaran berisikan kelas apa yang mau mereka lalui. Setelah Charu memberi banyak guyonan pada Iris, Haruto menyerahkan pemilihan kelasnya pada sang adik. Tanpa perlu memeriksanya lagi, Haruto merasa 100% telah percaya pada Charu sang malaikat cilik. Karena Iris yang menyinggung soal tujuan Haruto, Charu pun memberitahukan bahwa tujuan kakaknya itu bukan di akademi. その目的とは。いくらご友人でもこればかりは。 Iris yang kelewat polos harus menelan mentah-mentah ucapan Charu yang terus menjalinya dengan banyak ungkapan hebat mengenai Haruto. 超越した存在なのです。君はそこまですごい人だったのか。 Gak pengen momen goblok itu berkelanjutan, mau gak mau Haruto harus mengusir halus sang adik. Akan tetapi, karena Haruto tak ingin timbul pertanyaan tutorial Charu yang bisa ada di asramanya Haruto, Haruto pun mengambil langkah sigap menutup kedua mata Iris. ちょっと失礼しますね。 Seperginya Charu dari sana, Haruto dan Iris pun akhirnya selesai mengisi jadwal kelas mereka masing-masing. Dan sini diakhiri dengan keduanya yang sama-sama saling minta bantuan satu sama lain. よろしくな、イリス。よろしくハルト。 Dan berakhirlah alur cerita anime Oppo Sejane Aku Iki Opeta episode ke-10. Berhubung di video Jidohan Baiki kemarin gua nanya pendapat kalian, kalau gue bacain komen di video berikutnya. So, mari kita baca beberapa komen kalian yang menurut gua menarik. Yang pertama dari Noob Smile. Weh, gua kira lu pensi YouTube. Ternyata pakai channel ini. Ketipu gua nunggu lu live stream di channel lama. Reaksi gua di real life pas baca komen ini bilek. Yang kedua dari Rashid Gimang. Aka sama Shiro mirip bendera merah putih loh bang. Lihat rambutnya. Memang kok guys. Tapi jangan disatuin ya. Aka sama Shiro kan sama-sama cowok. Dan komentar terakhir yang cukup menarik dan sungguh realistis adalah FX Dance yang dipikirin uang 2 pas upload video cuma cuan dan cuan. Wah, betul sekali dong. Karena meski uang bukanlah segalanya, tapi membeli action figure membutuhkan uang. Oke lah, segitu aja sih dari gua. Sorry banget kalau cuma bisa baca 3 komentar dari kalian. Biar gak terlalu panjang aja sih durasinya. So break like dan komen kalau kalian suka video ini. Share biar gua tambah semangat lagi. Dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan alur cerita anime baru yang lainnya. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan. Bye bye.